Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur boleh ada di tengah-tengah jemaat yang luar biasa ini. Kalau biasanya rame, jadi di luar biasa mungkin inilah keberadaan kita. Dan saya teringat dengan beberapa gereja yang saya mulai, malah lebih minim dari sini. Itu dulu Sanggul belasan tahun yang lalu saya buka dengan 6 orang. Kami ada di ruang loteng atas, upper roomnya Dolok Sanggul, kamar yang kecil, muat 6 orang. Kami di sana beribadah memulai 2 di tempat itu. Dan puji Tuhan, sekarang jemaatnya sudah hampir 700-an. Luar biasa caranya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang ajaib di luar daripada perpikiran manusia. Demikian juga ketika saya membuka pelayanan di Balike. Nah, pada saat itu jemaatnya hanya 1 orang. Dan jemaatnya itu istri gembalanya. Dan ada seorang pemimpin pujian kudrok dari Tarutung. Ini Pak Gembala ini tahu, si Hok bin Putagao. Dipaksa dia di sana untuk mendampingi. Sampai Gembala ini berkata, Pak, janganlah dulu, karena jemaat belum ada. Saya bilang kursi itu Hok baik, supaya orang bisa duduk di kursi itu dan kemudian akan menjadi jemaat. Dan puji Tuhan Bapak Saudara, sekarang dia sedang membangun gereja 3 lantai. Jemaatnya mereka ibadah sudah 3 kali. Cerita dulu mengenai di Lintong Nihuta. Setiap hari Minggu saya pergi ke Lintong Nihuta berangkat jam 2 untuk memulai ibadah jam 4 sore. Selesai kami dari Tarutung, kami berangkat jam 2 rame-rame sampai di Lintong Nihuta. Jemaatnya juga 1 sudah. Kemudian kami pulang jam 6 sampai di Tarutung jam 8. Sampainya bukan main, 1 jam perjalanan. Dan di banyak gereja yang saya buka, itu keadaan yang serupa yang kita alami. Itu menjadi cikal bakal di mana Tuhan ingin hadir dan menyatakan kemuliaannya bagi pelayanan ini. Saya percaya kalau mungkin saya temukan di sini 15 orang, kurang lebih 20 orang, suatu saat ketika saya datang kemarin mungkin sudah ada 200 orang. Dan ini tidak mustahil. Ini tidak mustahil. Saya katakan tadi Baliki, saya bilang sama dia, kursi itu khotbah. Saya khotbah, gembalanya ini main keyboard, si Hok bin ini jadi WL, dan jemaatnya hanya istri gembala. Sehingga tak usah edarkan kantong persembahan karena hanya 1 orang. Sini aja kau letakkan persembahan. Jadi maduruk 7 lemah sisa. Jadi banyak hal yang menjadi romantika dari pelayanan ini. Saya pernah buka di Bakara. Nah, di Bakara ini disewalah sebuah rumah yang tidak dihuni lagi karena tidak layak huni. Biasa rumah di kampung kalau tidak layak huni sudah ditempati atau orangnya sudah pergi merantau semua. Jadi ruangan ini rumah dari kayu. Gak usah pakai jendela terang benderang karena antara papan dengan papan ada 2 senti. Jadi dari sana lampunya. Ada spanduk dibuat. Spanduk ini berkontradiksi dengan dinding gereja itu. Tapi saya mulai di sana dengan 12 orang. Dan puji Tuhan itu gerejanya sudah megah sekarang. Mereka sudah ibadah sampai 200 lebih. Nah, ini cara-cara Tuhan yang tidak pernah saya bisa pungkiri. Bagaimana gereja yang saya doakan, di mana saya Tuhan suruh untuk melakukannya, pasti Tuhan ada berpihak kepada saya. Sehingga saya yakin bahwa kita ini mungkin sampai hari ini orang bisa pandang dengan sebelah mata. Ah, GBI sudah dijadi BPK Musir. Belga merek di BPK sendiri. Lang itu sih yang bermilihat dan lagi betul BPK ini. Menurut para kelehan. Ini pengalaman saya bukan hanya sekali, saudara. Saya buka di Pakka. Itu juga di tengah hutan, jauh dari kampung. Secara manusia saya berpikir, kapan dan dari manalah orang-orang bisa datang kemari. Udah hutan, jalan ke sana sepi, arah ke barusan. Tapi luar biasa, Tuhan kirim sesuatu yang terbaik, jemaat yang setia sampai mereka juga bisa bangun gereja. Sehingga saya yakin kita tidak akan terlalu lama di tempat ini.
Kalaupun nanti tempat ini yang di samping kita akan ikut menjadi milik kita. Dan suatu saat pemilik akan berkata, "Aniku hibahkanlah sana." Jadi pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang pernah saya alami itulah membuat saya tidak pernah berhenti. Ke Garuga, di Garuga lagi ada. Dan di Garuga ini luar biasa, itu terkenal daerah angker. Kalau tidak kuat simpanannya bisa mati konyol di sana. Karena di sana vitamin R, bingguancer dan lain sebagainya berkeliaran. Jarak PNS mau ditempatkan di sana. Kalau sempat polisi ditempatkan di sana untuk suruh bunuh diri dia di sana. Itu keadaan-keadaan yang ialah nyata yang boleh saya alami. Tapi karena saya yakin bahwa kalau Tuhan sudah pernah menolong saya, sampai hari ini dia tidak pernah absen untuk menolong saya. Itulah yang menjadi visi gereja yang telah saya bina, yang saya telah ayomi selama ini. Makanya saya katakan ini dari di dunia ini urutan ke-46. Kalau caleg tempe dulu susah itu untuk terpilih. Tapi sekarang indah. Yang terbelakang akan menjadi terdahulu. Itu konsep Alkitabiah. Saya senang ketika saya dipertemukan dengan gereja-gereja di sana minimal sekali. Kebetulan saya pengurus BPD 2 periode. Sekarang saya sudah tidak lagi. Saya sering mengunjungi gereja-gereja yang kalaupun bukan binaan saya, untuk mendorong mereka untuk memiliki sebuah pengharapan bahwa gereja yang mereka mulai itu ada Tuhan di dalam. Sehingga kalau mereka sedikit mungkin saling berpandangan begitu. Nama kita. Dia tidak menyadari bahwa ada Tuhan di dekatnya, ada malaikat di sekelilingnya. Cuma mereka melihat orang-orang yang ada di situ. Sehingga saya sering berkata kepada jemaat yang sangat minimalis sekali ini, kenapa saya datang ke desa ini? Kenapa saya harus tempuh perjalanan jauh untuk datang ke desa ini? Sementara saya ditaruh untuk ratusan orang saya layani. Gereja saya tergolong mewah, jemaatnya cantik-cantik pula sudah, pintar-pintar para pejabat. Kok saya bisa ada di tengah hutan ini? Sudah jelek, miskin lagi. Ini menurut ukuran dunia. Tapi saya yakin kalau memang Tuhan sedang menuntun kita dalam sebuah perjalanan, sudah barang pasti ada dorongan, ada kekuatan, ada kemampuan sehingga kita akan bisa sampai kepada itu. Namun satu hal yang perlu kita renungkan di dalam menjalani perjalanan hidup kekristenan ini, kita jangan terobsesi dengan apa yang telah pernah kita alami dalam gereja-gereja yang terdahulu. Saya senang ketika ada seorang hamba Tuhan pindah, buka gereja baru, itu suatu tanda. Nah, saya sudah pernah cerita bahwa memang pernah sebuah gereja di Sipahutar, Tapanuli Utara, termasuk kecamatan. Jemaatnya hanya 42 orang. Pendetanya Marga Simajunta, hula-hula pula ini. Kulihat ada beberapa pelayannya berpotensi, tapi tidak diberdayakan oleh gembalanya. Saya rayu, kemudian saya culik. Kubisikan sama dia, mau kau jadi gembala sidang? Oh, mendengar gembala sidang ini kan semangat kan? Tidak kubilang mau kau jadi singer, tidak. Mungkin dia masih suka. Tapi mau kau jadi gembala sidang? Oh, Pak ini. Mau. Ayo. Permisi kau dari pendetamu, lapor kepada saya tetapkan kau dipakai. Polisi pula dia. Coba polisi saya pindahkan, bukan Kapolres. Pindah dia. Jadi kemudian saya lihat ada lagi di situ, udah gelisah dengan keyboard Marga Sibitonga. Setelah kulihat ini, nah, gue bisikan sama dia, mau kau buat gembala sidang? Mau. Kuculik dia, bikin pelayanannya di salah satu desa di kecamatan Siworongboro. Gerejanya sudah ada. Kemudian kulihat lagi ada Marga Sitorus, sudah mulai gelisah, potensinya ada. Jadi saya untuk mengambil orang-orang yang gelisah supaya mengalami damai sejahtera. Akhirnya jadilah 3 gembala sidang dari gereja itu. Sampai dia cerita pendetanya, ini pengabdian merusak pelayanan saya. Masa tenaga-tenaga senior saya diangkut semua. Tapi bukan berarti bahwa saya menyakiti dia. Karena bagi saya lebih bagus orang sakit hati atau pendeta sakit hati kepada saya ketimbang Tuhan sakit hati kepada saya. Itu saya harus bayar mahal.
Dan sekarang gerejanya sudah begitu pesat diberkati oleh Tuhan. Dan ketika ada orang-orang tertentu melihat bagaimana semangat saya di dalam menghadirkan pelayanan-pelayanan ini, sampai ada orang kaya di Tapanuli Utara berikan 2 gereja bulat-bulat kepada saya. Dia yang beli tanah, dia yang bangun, kemudian setelah selesai Pak Mengabek ini gereja. Jadi betapa indahnya kalau memang visi kita itu, hidup pelayanan kita itu benar-benar tulus. Tuhan ada di belakang kita. Dia ingin mengangkat kita jauh, naik lebih tinggi lagi. Jadi jangan lihat kondisimu hari ini, tapi lihatlah kondisi kita di dunia ini nanti menjadi gereja besar, bahkan terbesar. Ini akan menjadi sebuah kenyataan. Saya memulai pelayanan pada usia 43 tahun, itu pun hanya sekedar bersih-bersih ruang. Tahun 2000 saya mulai menjadi seorang koordinator ibadah. Karena masih pos B, saya belum pejabat, belum pendeta. Jadi pada saat itu saya memulai pekerjaan ini dengan suatu harapan bahwa ini pelayanan akan maju. Nah, jemaat baru 32 orang. Masih muat, rumah itu besar. Kebetulan penghuninya hanya 1 orang, orang tua. Nah, tapi saya pergi menghadap kepada bupati. Bupati saya mau pakai begitu gedung nasional. Kebetulan bupati ini sahabatku semasa mudanya. Bupati saya mau pakai gedung nasional milik pemerintah. Sudah berapa rumahnya jemaat Pak Panggabian tanah? 32 orang, ketawa dia. Kalau 32 orang untuk kapasitas 600 jiwa, nanti jangankan masyarakat, teman-teman di Tapanuli Utara akan tertawai saya. Karena mereka tahu engkau sahabat. Ku kontraklah rumah, disitulah kau melayani. Muat 50 orang, ada rumah sekarang kontrak. Saya tidak mau, harus saya di sana. Coba saya sendiri sebagai hamba Tuhan bisa ambil bupati. Dan akhirnya gedung itu diberikan kepada saya. Dan ternyata gedung itu dipakai oleh pemerintah daerah untuk gudang mobil-mobil dinas yang rusak. Jadi pakai mobil semua di sana. Hanya lorongnya hanya 6 meter ke depan. Itu pun harus dibersihkan habis-habisan oleh pihak pemerintah. Dan pada saat saya khotbah di sana, 2 baris kursi, enggak apa semua, masih banyak yang kosong tempat ini. Jadi gak usah usir mobilnya, saya bilang. Biar mobil itu saya khotbah. Suatu saat orang yang datang kemari akan bawa mobil dan parkir di luar. Itu kenyataan saudara. Jadi ada suatu pemahaman, penglihatan yang sangat jauh ke depan, bahwa ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, bukan pikiran kita, bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita imani. Sehingga semalam ketika saya ada di sini, saya lihat, saya bilang kepada Pak Pendeta, ini kamar tolong dijebol, kasih panjang ke sana, dan taruh kursi sebanyak-banyaknya di sini. Jadi orang yang datang yakin, oh ini gereja serius, kursi kita sudah disediakan. Kalau kita tidak duduk di sana, kita yang rugi, ya, ini kan? Bukan kita yang rugi, dia yang rugi kalau tidak mau datang untuk beribadah di tempat. Soalnya fasilitas sudah kita siapkan. Nah, inilah konsep pelayanan yang saya alami setelah lebih 23 tahun saya. Dan puji Tuhan, saya terus membangun gereja pelayanan, terus dari kota ke kota sampai desa-desa sekali. Sehingga pihak Medan Plaza, induk kita di Medan itu, mereka terdiam melihat gerakan yang saya buat. Bahkan di belakang saya dia cerita kepada gereja-gereja lain, tengok itu taruh itu. Kenapa mereka bisa? Kalian hanya berharap kepada Medan. Jadi saya tidak pernah berharap kepada Medan. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Karena ada ayatnya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saya, gereja ini tidak akan terendam pada demikian kondisi. Dan saya percaya tahun 2024 ini akan kita resmikan menjadi jemaat lokal. Cuma ada hal yang perlu kita perlengkapi dalam diri kita, saudara. Sampai seberapa jauh kita merasakan, mengalami panggilan Kristus itu sudah merupakan sebuah tanggung jawab. Saya hadir sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan adalah tanggung jawab saya kepada Tuhan. Bukan tanggung jawab saya kepada jemaat, bukan tanggung jawab saya kepada kota. Karena itu urusan Tuhan kepada kota kita. Sehingga kalau Tuhan mengajari kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan Dia tambahkan.
Apa yang menjadi keinginan kerinduan hati kita itu menjadi bonus dan akan diberikan kepada kita. Sepanjang kita tetap konsisten untuk menyenangkan hatinya dan melayani pekerjaan. Sekarang pada saat siang hari ini, saya akan bagikan sebuah kisah yang terjadi di Perjanjian Baru. Pada saat ditulis di Injil Markus pasal 8. Coba buka Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 29. Ini bicara tentang tanggung jawab. Ketika Tuhan melihat kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara besar. Itu janji Tuhan. Nah, Markus 8 ayat 27 sampai 29. Saya bacakan bagi kita. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan dia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang siapakah aku ini? Isi daw di jolmai. Nah, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Dia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias, adalah Juru Selamat. Nah, ini kelemahan hidup kekristenan sampai akhir zaman. Semalam di KKR saya sampaikan sejenak, sekilas, banyak orang Kristen, banyak pendeta yang belum mengenal Tuhan. Nah, coba kalau saya suruh kita, siapa di sini tunjuk tangan dulu yang mengenal Tuhan? Pernah di gereja kutanya, di gereja teman, siapa di sini yang sudah mengenal Tuhan? Semua tidak ada yang tunjuk tangan. Siapa yang tidak mengenal? Tidak ada pula yang tunjuk tangan. Ayo pulang semua. Inilah kita lanjutin. Ngapain datang kemari? Dikenal pun tidak, mengenal pun tidak. Jadi kita ini siapa, saya bilang? Kita tahu semua. Akhirnya di sini saya kasih tahu kepada mereka. Suatu saat Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, kata tetangga, kata keluargamu, siapa kata? Kemudian dengan tulus muridnya menjawab, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, tokoh di agama. Ada juga mengatakan Elia, seorang nabi. Ada pula yang mengatakan dari para nabi, nabi-nabi yang lain. Ini suatu kegagalan yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka tidak mampu memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di sekeliling. Sehingga ketika Yesus bertanya, "Ai sidau di jauh mai." Arang madokon sangalak panurit. Ninna Hose Ninna. Jadi di sini Petrus mengakui bahwa engkau adalah Tuhan, adalah Kristus. Kenapa saya mengaku bahwa Yesus itu adalah Kristus sementara orang di dekat saya tidak mengenal Yesus? Itu kegagalan. Ale boabo patadaho Yesus tuzol manasing o sendiri bilang mana dari. Konsep Alkitabiah berkata untuk memberitakan amanat Allah. Amanat Allah berbicara kita memperkenalkan, membawa Yesus untuk bertemu dengan mereka. Ale boabo benok patadaho Yesus tuzol mai o sendiri bilang. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita, saudara. Ada banyak orang bangga menjadi pemeluk agama, menjadi agama Kristen, agama yang lain. Yang ribut di negara kita hari ini adalah pertentangan agama, bukan pertentangan keyakinan. Coba tangkap bagus-bagus. Yang dilempari, yang ditutup, yang disegel oleh agama lain itu adalah agama, itu adalah gereja. Itu simbol keagamaan. Tapi tidak ada hak mereka untuk mengganggu keyakinan saya kepada Tuhan. Mereka tidak bisa menutup pintu Tuhan di mana ingin memperbaiki dan membawa memberkati kehidupan saya. Jadi kalau kita bisa merenungkan kembali apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kalau dikatakan orang Farisi, ahli Taurat ini orang beragama, tokoh agama, guru agama. Tapi hidup keagamaan mereka ini sudah merupakan suatu pegangan, pedoman bagi mereka. Bahwa saya sudah menjadi seorang pendeta, saya sudah menjadi pengurus gereja, saya sudah menjadi anggota KOR dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan
mengkoreksi. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih agamawi dari pendeta sana, dari forhanger sana, dari situa sana, dari pelayan sana, kau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Karena ternyata Tuhan temukan orang-orang yang mengatakan diri petugas atau pelayan agama itu, sementara mereka tidak mengenal siapa yang mereka layani. Jadi natakas tuhutan dan debatado Yesus Kristus iman nabarana marjamita kamangka. Aibana runahu hata. Imana runahu buan upatan dahon basupat itu somai. Tetapi ada banyak yang gagal untuk melakukan hal itu. Karena apa? Karena mereka itu tidak sempurna dalam hal pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga suatu saat, Bapak Ibu Saudara, pernah Petrus berkata, memberkati, bernubuat kepada orang-orang di sekelilingnya. Di 2 Petrus 1 ayat 2 dia katakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kata-kata meridok sikok malihamu asini roha dohot damai marhide-hide panado muda di debata dohot di Yesus Tuhan. Coba ini kitab Petrus sudah di akhir daripada Alkitab. Tapi ternyata Petrus melihat bahwa ada praktek kehidupan keagamaan itu melakukan sesuatu tanpa pengenalan yang sempurna siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi kalau tungadok pehita kemangkenan di dunia, piga halak kita mau. Karejot tanggung jawab sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus mampu memperkenalkan mereka, memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Jangan itu hita na disonopat dan tahu Yesus tak kasih manas. Ada boleh doh honokku bersedada tu hita lain. Aku panggalian, oh marga, oh si baju tak berarti bulan-bulan belum. Cukup kan hanya demikian. Mungkin tidak semua orang menerima salam perkenalan itu. Jala kurang betul mana cacat dak lelak taimo. Ternyata bagaimana seorang Kristen masih rindu seperti rusa merindukan air yang mengalir. Coba bayangkan. Soni mak uas ni rohaku naik pacupang dohoto. Indah sidau. Itu debata. Itu rusa itu hewan yang lemah. Dia hanya memiliki kemampuan untuk berlari kencang. Dan dia adalah binatang yang agresif. Dan dia mencari perlindungan di tebing-tebing curam di atas, supaya dia bisa melihat ancaman. Nah, kehidupan orang Kristen diidentifikasi, dicontohkan seperti rusa yang merindukan sungai mengalir. Kenapa? Di satu sisi rusa ini membutuhkan air supaya dia bisa bertahan hidup. Tapi yang paling luar biasa, rusa itu bisa tercium oleh singa atau harimau ketika keringat tubuhnya itu bisa dicium oleh binatang. Nah, rusa itu bisa ketangkap, bisa dia ketahuan di mana posisinya ketika angin berembus. Kemudian harimau merasakan ada aroma makanan, itu di sebelah sana, langsung dia kejar. Nah, ini rusa ini tidak lari ke pegunungan lagi, tapi dia mencari sungai. Kemudian dia lompat mencebur. Dan ketika dia tenggelam, maka keringatnya itu hilang. Dan dia tidak dapat dideteksi oleh singa itu lagi. Dia kehilangan jejak. Nah, inilah konsep yang dimiliki oleh seorang Daud. Bagaimana supaya dia yang remaja itu, yang masih muda itu, hanya sebagai gembala 2-3 ekor domba, jangan terperangkap dengan jebakan-jebakan yang ada di sekeliling. Jangan kau sarong lu sihol nerohanta tu debata murahnya dan dosai macam putih tak kamar. Kita gampang tertarik. Tahu di mana tuh? Mulai goyah. Tapi ketika kita memiliki kerinduan yang tajam kepada Tuhan, kita harus minta perlindungan dalam air kehidupan yaitu Yesus Kristus. Maka iblis itu tidak pernah mencium kita di mana posisi. Di kurang dohita ala Kristen nak kamang kena di gereja mana dong Kristen demang dia melakukan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai anggota gereja. Tapi praktek kehidupannya dia selalu tercium oleh iblis. Dosa yang ada melekat di hati dan di pikirannya itu menjadi sasaran atau menjadi petunjuk bagi musuhnya, bagi setan untuk menjebak dia. Sehingga ada banyak orang Kristen yang jatuh bangun. Budi mana tikos merguria
Tapi suatu saat dia jatuh, dia hilang. Dan pengalaman selama 23 tahun saya menjadi seorang pemimpin gereja, tidak jarang orang-orang yang melayani di gereja saya kemudian hilang dan tidak nampak bekas atau puing-puing kerohaniannya. Ketika saya buka di Tarogong, saya punya jemaat ada 6 orang. 4 ini pendua langsung. Ini satu pemimpin pujian laki-laki, 3 perempuan. Nah, suatu saat mereka melanggar norma-norma yang diajarkan oleh Tuhan. Mereka karena pendua, sering pendua itu menjadi hakim, saudara. Tapi kalau di sini tidak kan jadi hakim. Songonot di Bapak, nomor media. Songonot dalam terminal. Oh, bau baroham. Siapa yang tidak tersinggung kalau disuruh kita bertobat? Kalau mungkin memang kita salah, tapi sempat ditunjuk kita tersinggung juga kan? Ya nangis dokter lain ini mengaku, mengapa lagi dibikin soalnya? Nah, itu manusiawi. Yang 4 orang ini sampai sekarang dia kehilangan jejak. Itu gereja dia pedang lamar minggu dan minggu. Dan anehnya, ketiga anak dari sini tidak menikah sampai hari ini. Tidak menikah sampai hari ini. Secara fisik dia tidak melahirkan keturunan, secara rohani dia juga mampu. Nah, inilah konsep ketika kita memang sudah dipanggil menjadi pribadi yang wajib mengenal Tuhan dan wajib memperkenalkan Tuhan. Pada saat ini tidak kita tanggung jawabi, hilang dari peredaran. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang terjadi pada masa-masa murid-murid Yesus masih ada bersama dengan Yesus. Kemudian dikatakan di sini 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Alailam gadda madihamu asin roha doh panadao di Tuhan Yesus Kristus. Semakin meningkat. Jadi kekristenan yang stagnasi, yang mungkin dia hanya melakukan kewajiban agama tanpa dia melibatkan dia untuk masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan, menjadi seorang pendua, menjadi seorang pelayan yang militan, itu suatu saat dia akan kehilangan identitas siapakah Tuhan yang sebenarnya. Sehingga kalau masih ada orang Kristen ketika dia mengalami masalah, adi dia doho Tuhan ini, berarti nasihat tapi dilepungan. Nah, juta kita semua. Kurang naik persoalan Tuhan, adi dia. Saya bertanya yang Arya Bornington di Rusia, adi dia. Tapi dilepung, malah dalam dirinya. 1 Korintus 19 tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ada yang baik, daging modo zorong dia mana ada tadi lui mana ho macam mana itu dia duluan ada sot. Dan Tuhan tahu persis keadaan kita, Tuhan tahu persis apa yang menjadi masalah kita. Tapi terkadang dia terdiam, hanya senyum melihat kita dalam segala kebingungan yang kita lakukan. Jadi kalau kita memang sudah mengenal dia, sudah tahu dia ada di sini, simpel saja pertanyaan kepada dia. Habison ahamong si Tuhan. Lo may perikil jom anga mulai marata-kata berbeda. Seorang dengan nama kata ini sama kulit. Habis narong do Tuhan dilebut. Ay baru mesti Tuhan beredang asal narodan. Dia akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Bukan berarti ketika kita mengenal Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka Tuhan itu tinggal diam, tidak mencampur tangan segala urusan kita. Saya sudah cerita ketika saya peletakan batu pertama dulu gereja yang pertama. Anak saya yang nomor 3 yang melayani di Pekanbaru sekarang, itu tabrakan laga kambing dengan anak. Dan dia pendarahan otak, saya harus larikan dia. Sementara peletakan batu pertama harus jalan 10 hari lagi. Saya masih di rumah sakit Peringadi Medan untuk mengurusku. Tapi 4 hari lagi buka heading, tapi besok harus acara peletakan pertama. Aku permisi ke bawa pulang anakku ke tadi dengan jahitan yang begitu. Ada lagi di bagian tubuhnya yang lain, bagian perutnya, karena khususnya terpotong. Saya tidak mau pusing dengan luka jahitan ini, dengan persoalan ini. Saya hanya pikirkan bahwa besok peletakan batu pertama ada Tuhan di tempat ini.
Sehingga apapun yang menjadi masalah saya tidak menghalangi saya untuk boleh ketemu dengan Tuhan. Saya bawa dengan mobil sendiri. Besoknya aku suruh ganti perban di rumah saya. Langsung mulai acara. Dan ketika akan meresmikan gereja ini, anak saya yang di Palembang tabrakan lagi, kena jambret, pendarahan batang otak lagi. Ini lebih parah, tidak bisa dioperasi. Sampai gembala sidang di sana sudah merencanakan besok pagi kita terbangkan ke Singapura, kita charter pesawat. Karena Palembang sudah tolak, tidak bisa Pak, ini di batang otak, nggak bisa diganggu. Kecuali pendarahan di luar batang otak masih ada kemungkinan. Saya ditelepon hari Minggu, ini anak bapak ini kecelakaan, sudah masuk rumah sakit tidak sadar diri. Saya langsung berangkat sorenya ke Medan. Paginya saya berangkat ke Palembang. Puji Tuhan, saya temu dia jam 2 siang sudah sadar diri. Itu suatu hal yang luar biasa yang tidak pernah terjadi. Biasanya pendarahan batang otak ini sampai mati dia tidak akan pernah sadar. Matanya divonis tidak bisa melihat sebelah. Ada retak tulang belakang. Saya tidak mau pusing dengan diagnosa dokter. Tapi setelah saya lihat dia sadar, saya yakin besoknya saya pulang ke Tarutung karena gereja itu diresmikan pada hari Kamis. Saya pulang. Pak Bambang ketua BPD sudah kumpul di Tarutung, saya baru masuk jam 10 pagi. Nah, bukan berarti kita mengenal dan kita mengikuti Tuhan ini tidak ada masalah, ada saudara. Tapi karena Tuhan itu sudah kita kenal dan kita yakini bahwa memang Dia ada dalam setiap persoalan kita, kita tidak perlu ragu dan khawatir. Dan sembuh. Bagus saudara, setelah peresmian besoknya saya terbang lagi ke Palembang, jaga dia di rumah sakit. Jadi inilah konsep kehidupan atau cara kita untuk melihat keadaan itu. Kalau memang Tuhan yang kita kenal sudah ada dalam diri kita, cara pandang kita, cara berpikir kita akan berbeda dengan orang yang tidak melihat. Tidak bingung, tidak panik, tidak menjerit-jerit, tidak histeris. Tenang-tenang saja. Nah, jadi suatu konsep kehidupan untuk mengikut Tuhan itu harus kenapa-napa. Jangan hanya sekedar beragama, Bapak. Hendaklah tingkat pengenalanmu dilipat gandakan, ditingkatkan. Kalau mungkin saya sudah akrab dan mengenal Tuhan dengan serius, kemudian saya sudah bersahabat dengan Dia, kemudian saya mencintai, mengasihi. Coba Anda bayangkan, mungkinkah saya memutuskan cinta itu sementara uluran tangannya, pertolongannya, kasihnya sudah saya alami? Kalaupun saya harus bisa terjauh saudara, tapi saya tidak pernah merasa frustrasi. Saya yakin itu semua Tuhan izinkan untuk lebih mendekatkan diri saya kepada Dia. Jadi jangan anggap masalah itu menjadi suatu permusuhan yang dibuka oleh Tuhan kepada kita. Tapi itu adalah alarm, adalah lonceng pertanda. Sini anak. Semua kita dipanggil oleh Tuhan saudara untuk mengenal Dia dengan sungguh. Tapi sering kita tidak menyadari bahwa panggilan Tuhan itu memang serius. Saya sudah ceritakan terkadang Tuhan itu gini dari jauh. Tidak panggil nama, tidak bersuara. Kita enak aja bilang begini. Pak Gabiam katanya. Udah di Tarutung banyak sekali Pak Gabiam. Orang hidup ini konsep. Kemudian dicuri, saya kecelakaan. Saya tidak menyadari itu panggilan. Baru ditampar, kasih hok kiri langsung pingsan. Sehingga dua saya pada waktu istri saya didiagnosa kanker rahim. Dua saya bukan tolong sembuhkan, anak saya masih kecil. Jangan sampai dia meninggal, bukan itu dua saya. Tapi saya bertanya, Tuhan apa maksudnya? Tanya interogasi kan, apa maksud? Tuhan jawab, lakukan pekerjaan saya. Coba, kalau seumpama penyakit ini saya tangisi, Tuhan tidak pernah ngomong dengan saya. Tapi ketika saya mendekatkan diri kepadanya, kenal atau tidak kenal dia kepada saya kepada dia, tapi yang jelas dia kenal dengan saya. Sehingga saya mampu berkata pada malam itu, Tuhan apa maksudmu dengan keadaan? Kemudian dia ngomong macam suara laki-laki, kerjakan pekerjaan saya. Dia mendadak beritahu, siapa pula yang meminta? Saya belum yakin itu suara Tuhan. Nah setelah amin, istriku dia berdua nangis-nangis sampai itu. Ada tadi kau dengar suara? Ada katanya. Berarti dia. Ada kau dengar suara perempuan ya? Berarti dia.
Lalu kupegang tangannya, mari kita doa. Tuhan, kami akan melakukan pekerjaan. Tapi di pikiran saya, biar sembuh. Biar sembuh. Tuhan, aku akan mengerjakan pekerjaan. Sementara saya tidak jarang ke gereja. Persoalan HKBP pada saat itu saya PNS, sementara di Samosir itu SSA semua, tidak mungkin saya ke gereja, saya PNS. Tapi setelah amin bingung, wah kita melayani sosik tua berminggu berang jelas. Ada itu yang masalah mamalu, iya kan? Nah, ku bakar obat pagi-paginya. Mertua aku maki-maki saya. Ngalam moroha poroha penggabian mati lagi. Marjuta di garho ubatina keningan tu rumah sakit aliko ditutup ko. Aku bawa nama kuling debat apa. Toh rokok tinate jeru kusi barak tai lama itu si jeru. Berangkatlah kami dari rumah. Dan memang setelah malam itu tidak pernah lagi sakit penyakit itu ada sampai hari ini. Sudah 33 tahun. Dia sekarang berumur 71 tahun. Sweet 70 tahun. Itulah caranya Tuhan memanggil saya. Harus ditoyor dulu, baru saya kenal dia. Sehingga apapun alasannya, saya digiring oleh Tuhan terus tanpa ada suatu pertimbangan yang saya katakan, oh saya belum sekolah teologi, saya belum pensiun, anak-anak saya masih banyak yang harus saya urus. Tidak. Tapi saya katakan dia Tuhan. Dan memang betul dia kasih tunjuk sama saya seorang hamba Tuhan, mantan preman. Ini kalau mantan preman lebih yakin saya melihat dia ketimbang mantan pendeta atau melihat pendeta. Ini mantan preman sudah bertobat, berarti dia sudah memiliki suatu konsep hidup yang baru. Kalau pendeta mungkin masih belajar bagaimana untuk berliku-liku, karena dia belum pernah jahat, jadi belajar biasa itu. Kalau tidak dia ketahui dia harus belajar. Nah saya yakin, jadi itulah si hamba Tuhan ini nggak lulus SD, dia preman habis, lintas pulau di Nusa Kambangan 2 kali dia, di Kuala Lumpur pernah ditahan. Saya lebih yakin di situ. Cuma dia bilang kepada saya, dia kita teruskanlah Pak iman kita itu. Yang jelas tak mungkin saya khotbah Bapak, karena Bapak sudah pegawai negeri, punya jabatan, saya lulus SD. Baca Alkitab dia bisa, tapi kalau berhitung nol. Dia jual babi 13 kilo kali 17.000, hitung dulu Pak. Apa ini? Saya jual babi saya supaya jangan dia kalah kali orang yang beli katanya. Ternyata berhitung dia tidak pintar, tapi baca bisa. Kok orang yang begini dungunya dipakai oleh Tuhan? Saya sudah sekolah, tidak dipakai Tuhan. Itulah motivasi kehidupan saya. Masa orang yang tidak lulus SD bisa berani memberitakan itu? Sementara saya sering mendapatkan, mungkin pernah saya anggota gereja tidak meyakinkan diri bahwa saya sedang dipakai oleh. Inilah, jadi jangan lihat dirimu hari. Tapi bayangkan Tuhan punya sebuah promosi atas kehidupan di masa mendatang. Dan gerejanya akan memunculkan beberapa hamba Tuhan yang juga pelayanan nanti di mana-mana. Amin. Yang nak boleh disok kita kemana? Naga pandita rokokan. Tuk pesiri baik kamu gelar pandita, lengah pandita pengalah udah pandita nama. Kurang udah pandita memang jelas. Ale ini mana nak sobat dita mana? Nak sositu mana? Amat tamat abang kapung, situ ada kuiden. Itu mah udah situ, unang apa situ. Pangalah, kan? Identik dengan kalau orang Batak dikatakan anak raja, buruni raja, darah kerajaannya. Bikna dosa lawarra bunariba. Ada dengar ada pangalaona. Om mata baik, raja aku tidak pangal, om mata baik kap. Tapi bagus kok. Itu yang ditunggu oleh Tuhan hari ini. Orang yang serius dan sungguh-sungguh merendahkan hati ingin dipakai oleh Tuhan. Dan sudah dijauh tua sarjana teologi, master teologi kayak Pak. Aku sebagai seorang gembala sidang, ketika saya melayani di kota Tarutung, saya lihat ada dosen sekolah tinggi agama Kristen yang ada di Tarutung ikut beribadah. Dia master teologi dan kenal dengan saya. Ada kepala dinas, ada perwira polisi, ada dokter, ada semua.
Kalau secara manusia saya kembali bertanya kepada diri saya, gua menanya di berkala, adi boto dari sema sore, baru naik, alih yakit termadiri, bukan saya yang dilihat Tuhan, kau yang dilihat saya. Soalnya saya belum ngajar, apa yang saya ketahui saya sampaikan. Nah inilah konsep kehidupan kekristenan yang dituntut oleh Tuhan. Bukan kita merasakan bahwa siapalah saya ini, tidak. Tapi Tuhan berkata engkaulah, kau. Yeremia pernah berkata, "Aunang ma Tuhan, poso hidup ya, poso hidup ya, tak mungkin." Dia boleh tunduk untuk bersegi peran wakil presiden mana, karena kampanye kamu, karena kampanye. Ada nggak ya? Bisa ada Korintus sada, aja, sada Korintus sada ayat 23. Kau perlu dong, kalau cuma dong kampanye kamu 4 orang kamu tuh nasi didokut bisa. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Coba kita bayangkan, semua pengamat politik berkata itu bocah imusa, sekolahnya mungkin ijazahnya palsu, apalah pengalamannya hanya wali kota, yaitu bukan karena presiden bapak. Tapi pada saat terakhir ini kita akan melihat caranya Tuhan. Kalau kita mendengar visi ataupun nubuatan disampaikan oleh Pak Niko Nyotara Harjo, sudah saatnya generasi Yeremia akan muncul, kaum muda akan muncul. Nah ketika Tuhan buka peluang itu di Indonesia, orang pada ribut. Nah ternyata Tuhan ada di belakangnya, ngapain kita ribut? Dan tidak secara kebetulan dia nanti ditempatkan oleh Tuhan, dengan catatan bahwa Tuhan punya rencana yang lain daripada rencana para politikus yang profesor yang ada di sekeliling kita. Nah itu teorinya Tuhan itu sangat berbeda dengan konsep pikiran manusia. Coba saudara bayangkan, otak kita yang hanya seperti bak pausi borong-borong yang bantat saudara, sebesar ini dia. Dengan otak Tuhan, di mana dunia ini kecil bagi dia, kita coba adu argumen dengan Tuhan. Betapa konyolnya kita menjadi seorang Kristen. Waktu Gembam Bumi 1 Oktober tahun 2022 di Tarogong, itu pendeta karismatik kami berkumpul semua di satu tempat. Saya diundang, ku tanya pelaksananya, ini ada apa? Oh, kita berdoa Pak, supaya gempa jangan datang lagi, ini susah penduduk katanya. Saya narasumber yang ketiga, saya bilang sama mereka, kalau kalian ingin menghentikan gempa, emangnya kalian Tuhan? Alkitab sudah mencatat akan datang perang, ada gempa, ada penyakit sampah. Itu sudah Tuhan bilang, tapi sok-sokan kita pendeta menyuruh Tuhan untuk menghentikan gempa. Kalau doa saya sore ini, Tuhan semakin seringlah gempa ini dan agak kuat sedikit lagi. Karena saya dengar waktu gempa itu datang semua, mulai dari preman sampai dokter sampai pendeta panggil nama Tuhan, tidak panggil nama mertuanya. Amang tanginna Tuhan agen pon nama najor karugalas dan bujong ulang bujong. Karena saya meminta kepada Tuhan, kiranya di gempa semakin sering dan agak dikeraskan sedikit lagi. Mekel halakia leasing buhina Pak. Ayo disurat tidak kita. Pasako-sako kamu. Ada dokem mati Tuhan, lihat magugu dia Tuhan. Mau itu ngadap pe persoalan, mau ngapalah, mati konyola. Ale mati di bawah Tuhan. Asal tak boleh mau itu, mengapa? Tiga sana di Israel. 12.000 nggak mati karena sumber dosa mesero. Dan akhirnya dia bilang nggak dibayar 100 tahun. Hei, saya ngasih sekian orang-orang kebesaran pas ini. Imang ngudi. Ada yang mau dibawa Tuhan di mana? Tuhan itu ada memimpin kehidupannya. Itu semua hal yang sia-sia itu tidak menjadi sebuah kerugian bagi kita. Pengumat tak bukan disuruh kosongan inganan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa merenungkan kembali sampai seberapa jauh rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Boy waktu si Aro sakam itu di bawah sama duku.
maka Tuhan akan selalu memberikan kesempatan bagi saya. Mulai los tua pernah berkelana ke sana kemari di usia 72 tahun. Hari Jumat mau ulang tahun mau kita kunjungan. Marpesta dalam karutu roham sudah sana. Nak pola buat kamu kado. 72 tahun. Aku udah dong aku nang lewat. Ada bolutung di luas piau. Ada nanti merek Tuhan dong. Ada. Repot tuh tidak mengurus urusan. Karena tok kadang-kadang masuk. Tuh itu dongan sih. Unang marlip. Soalnya gambaran-gambaran kehidupan neko sejalot tadi luar sana menolak Kristema. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari renungkan baik-baik. Kalau memang Tuhan sudah memanggil kita, kita akan melihat keadaan kita sekarang. Tapi kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan yang luar biasa akan terjadi bagi setiap kita. Mungkin sekarang kita beginilah keadaan. Jangan kecil hati kalau mungkin orang lain mengejek kita. Nggak begekiam gereja di sana, bela mau Marcos tu sih. So sudah banjir zulu-zulu naik. Bisa marese, bisa markibat so. Har masa sakni, bisa buihat doh tenang. Banyak yang menggoda kita. Tapi ingat saudara, biarlah orang-orang lain mencela kita, menghina kita. Tapi ketika dia menghina kita, justru dia sedang menghina Tuhan yang kita yakini. Dan Tuhan akan berikan ganjaran bagi kita. Jelas balga masalah di parotua kita, berarti ada berkat semakin besar. Dakyat magudang dekde di tahu nasadong ombak. Nah, memang kalau dia reda ombaknya itu berarti tidak ada ikan di sana. Itulah gejolak yang saya alami dalam perjalanan. Sering Bapak Ibu Saudara, ketika saya buka pelayanan tidak ada lawan, semua aman-aman. Terus saya tinggalkan. Tangan ombaknya, tangan dekde di sana. Betul. Tapi ketika saya dapat tantangan dari orang-orang tertentu, saya diserang, apalagi dari GB paling gencar serangannya. GB paling sarang, karena ada tata gereja harus 2 km. Ketika saya diserang, saya bangga. Oh, berarti ini ada berkat di sini, ada jiwa. Saya lanjut, betul. Saya diberkati, dia tutup. Nah ini konsep Kristen yang sebenarnya. Sampai saya pernah disidang oleh BPD Sumatera Barat, dipanggil saya. Penggabean kemarin, ya Pak, kalau buka gereja di Tarutung hanya 100 meter dari gereja GB yang telah ada 12 tahun. Tahu peraturan katanya? Tidak tahu. Jadi kenapa kau bikin pelayanan tidak tahu peraturan? Memang itulah keinginan saya bilang. Tutup itu katanya. Di depan para pengurus, aku bilang, bukan saya yang buka Bapak. Tuhan yang buka, bilang ke sana Tuhan biar ditutup. Banyak kali cerita katanya. Baca dulu aturan, dibaca sekretarisnya. Dia bilang jarak harus 2 km. Nah, dikatakan 2 km. Tarutung Pak hanya 700 meter. Sepak 2 km harus dia dulu mertimbang, ada gunung di situ. Jangankan manusia monyet tidak ada di sana. Ngapain saya buka gereja? Diusir saya dari sana. Dan puji Tuhan saya tetap bertahan di kota itu. Gereja yang usil itu diusir oleh Tuhan keluar kota, masuk dia ke hutan-hutan sekarang. Nah sebenarnya kita tidak suka hal yang demikian. Tapi justru kenyataan yang Tuhan tunjukkan kepada kita membuat kita semakin bersemangat. Coba bangun gereja tidak ada proposal, tidak minta-minta, bisa selesai. Covid lagi, tutup, tidak ada ibadah, tidak ada persembahan. Dan kita lanjut, datang sendiri saudara, ditransfer, diantar bulat-bulat ke gereja. Itulah caranya Tuhan untuk membela kita dalam setiap pergumulan. Sehingga saya percaya suatu saat Tuhan akan kirim ke tempat ini. Kalau memang kalian tulus, kalau memang kalian merindu, haus akan Tuhan, senantiasa bersemangat memuji menyembah Tuhan, jalin kebersamaan, maka suatu saat Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Gak usah repot dengan finansial ini, tapi repotlah dengan jiwa-jiwa. Pada dahulu Tuhan itu kasih manasi. Bah, tabur hati, alanya hadir nak alanya Tuhan ini. Nandok penalar tu sawiti 2 hektar dia mudah dah. Sawiti buru mosok itu kinai. Alanya Tuhan ini. Jadi ketika kita menjadi seorang Kristen, inilah pesan yang paling utama.
Tunjukkanlah dirimu bahwa engkau adalah pengikut Kristus yang sejati, bukan hanya pengikut agama Kristen. Hati-hati dengan agama. Yang diserang oleh komunitas lain adalah agama. Makanya dibakar gereja, makanya ditutup gereja, karena mereka benci terhadap agama. Tapi bagaimana dia membenci keyakinan saya kepada Kristus? Tidak mungkin. Itu antara roh saya dengan roh Tuhan. Tidak ada dia punya urusan. Gereja bisa hancur, tapi yang jelas iman percaya kita tidak akan pernah hancur. Sehingga saya berdoa buat teman-teman di sini. Ini GBI Soekarno-Hatta ini sudah ada dalam topik doa kami. Untuk senantiasa Tuhan buka jalan apa yang terbaik bagi kita. Jangan kita melihat kekurangan kita, tapi lihatlah Tuhan sedang menyelesaikan apa yang menjadi kekurangan kita untuk menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Sehingga kalau kita benar-benar menjadi orang Kristen, orang pengikut Yesus, tunjukkanlah jati dirimu sebagai seorang yang mengikut Kristus. Semalam sudah saya sampaikan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Una masalah serani patite usahaku gereja ini adalah aku gati majalus pikirnya sesuatu nalas serani jemaah tidak. Akan tetapi kita melakukannya untuk Tuhan. Mana di dok ayat ini dan tentang siang undang 2 botol ketangkap. Lebih bagus kita punya rahasia di dunia ini, tapi Tuhan tahu persis apa rahasia kita. Dan dia akan balaskan di luar daripada kemampuan. Saya percaya dan saya berdoa. Ini gereja tidak akan terlalu lama kondisi ini. Saya yakin bahwa ini akan menjadi berkat bagi kota dunia. Dan ketika kita menjadi orang yang cantik pasti dicemburui, saudara. Karena cemburu itu datang sendiri. Sama dengan cinta datang dari mata turun ke hati. Cemburu juga dari mata turun ke hati. Kemudian dia bikin begini kepada kita. Yang jelas kita tidak bisa berhadapan dengan mereka secara fisik, tapi kita doakan mereka untuk bisa berubah dan menerima kenyataan bahwa memang gereja ini adalah kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan Pak Uta Galung ini, enggak, tapi kepunyaan Tuhan. Jadi untuk itu mari semakin kita menunjukkan belas kasihan bagi orang, memperkenalkan Tuhan bagi orang-orang lain, maka saat itu ayat firman Tuhan berkata bahwa 10 orang akan memegang kunci jubah dan berkata, aku mau ikut dengan Tuhan. Luar biasa. Tidak usah bikin iklan yang muluk-muluk, tapi beritakanlah Tuhan itu, tunjukkanlah Tuhan itu karakter kehidupan kita sehari. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa.